Pada akhir abad ke-19, dunia ilmu pengetahuan sedang mengalami perubahan besar dalam bidang mikrobiologi. Kala itu, para ilmuwan telah berhasil menemukan dan mengidentifikasi berbagai jenis bakteri penyebab penyakit. Namun masih ada sejumlah penyakit yang penyebabnya tetap menjadi misteri. Salah satunya adalah penyakit mosaik pada tembakau yang menyebabkan daun tembakau mengalami pola belang berwarna pucat dan hijau tua. Keanehan mengenai penyakit mosaik baru terungkap pada tahun 1892 di saat ilmuwan asal Rusia yakni Dmitri Ivanovsky meneliti penyakit mosaik ini. Dalam penelitiannya, ia menyaring getah daun tembakau yang sakit menggunakan saringan khusus untuk menyaring bakteri. Anehnya, meski telah disaring, getah yang ada masih bisa menularkan penyakit. Pada titik ini, Ivanovsky menduga bahwa mungkin ada bakteri yang sangat kecil yang mampu melewati saringan, atau mungkin ada racun dalam cairan kental tersebut. Meski begitu, Ivanovsky tidak menyimpulkan bahwa penyebabnya adalah entitas baru di dunia ilmu pengetahuan, karena bagaimanapun ia tidak menelitinya lebih lanjut. Oleh sebab itu, meskipun Ivanovsky adalah orang pertama yang menemukan bukti adanya entitas baru yang mampu menyebarkan penyakit selain bakteri, Ivanovsky tidak menyadarinya. Singkat cerita, pada tahun 1898, ilmuwan asal Belanda yakni Martinus Bayering mengulangi dan menyempurnakan penelitian Ivanovsky. Martinus kemudian menarik kesimpulan bahwa entitas pembawa penyakit ini bukanlah bakteri, melainkan entitas baru. Di sisi lain, karena entitas ini tidak sesuai dengan karakteristik makhluk hidup yang diketahuinya, Martinus menyebutnya sebagai contagium vivum fluidum, yang berarti zat hidup yang larut dalam cairan. Penting untuk diingat, Martinus tidak secara eksplisit menyebutnya sebagai virus. Sederhananya, Martinus tidak menciptakan istilah virus dalam arti biologis modern. Selain itu, kata virus sendiri sudah ada dalam bahasa Latin sejak lama yang memiliki arti racun atau cairan beracun, dan kata ini sudah dipakai dalam konteks kedokteran umum jauh sebelum era mikrobiologi. Namun setelah penelitian Martinus, istilah virus mulai digunakan lebih sering di kalangan ilmuwan untuk menyebut entitas yang tidak dapat dilihat atau ditumbuhkan secara sengaja. Barulah pada tahun 1930-an, berkat penemuan mikroskop elektron, para ilmuwan untuk pertama kalinya dalam sejarah melihat virus secara langsung, yang dimulai dengan virus yang ada pada tembakau. Para ilmuwan sangat takjub karena karakteristiknya juga sangat berbeda dari bakteri, yakni ukurannya sangatlah kecil, tidak memiliki inti sel, dan hanya aktif di dalam sel inang makhluk hidup, yang dimana saat berada di dalam sel inang inilah virus memperbanyak dirinya. Kemudian jika tidak berada di dalam inang, virus dalam tanda kutip mati atau tidak aktif. Ini berarti virus bukanlah makhluk hidup, tapi bukan juga benda mati. Sederhananya, virus disebut bukan makhluk hidup secara biologis karena tidak memenuhi syarat makhluk hidup seperti bernapas, makan, tumbuh dan berkembang hingga bergerak. Tapi virus juga bukan benda mati karena virus bisa aktif atau dalam tanda kutip hidup ketika menempel di sel inang makhluk hidup. Selain itu, virus juga mampu beradaptasi, bermutasi, hingga berevolusi. Benda mati tentu saja tak bisa melakukan hal-hal ini, dan semua ini hanya bisa dilakukan oleh makhluk hidup. Kemudian mayoritas ilmuwan menyimpulkan bahwa virus adalah entitas biologi non-hidup. Ini bukan berarti virus adalah makhluk hidup, tapi juga bukan berarti virus adalah benda mati. Bisa dibilang virus berada di tengah-tengah antara hidup dan mati. Singkat cerita, ilmu tentang virus kemudian berkembang menjadi cabang tersendiri yang sekarang dikenal sebagai virologi, dan Martinus secara luas dikenal sebagai bapak virologi, karena dialah yang pertama kali menyadari bahwa entitas yang menyebabkan penyakit pada tembakau bukanlah bakteri,